Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya pada sehat. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, dimohon untuk ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ya, kamu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Baik, Ibu akan share link Google Form-nya di WAG dan anak-anak silahkan membuka HP-nya terlebih dahulu untuk mengisi link absen Google Form-nya. Ibu kasih waktu 1 menit atau 2 menit, 1 menit aja ya untuk mengisi link absen Google Form-nya. Silahkan anak-anak diisi dulu. Nah, karena hari ini kalian menginjak kelas 11 di semester 1 dan pastinya mempunyai semangat yang lebih belajar, masih ada yang ingat materi dasar akuntansi apa itu, Kas? Ayo, yang bisa angkat tangan. Iya, betul. Kas adalah tempat untuk menyimpan uang, tempat membayar, serta menerima uang. Dalam akuntansi, kas bisa dikatakan merupakan uang tunai yang dibayarkan secara langsung tanpa berutang. Baik, sebelum masuk ke materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan share mengenai RPP untuk 1 semester ke depan dan tujuan pembelajaran akuntansi keuangan. Nah, sekarang mengenai materi pembentukan kas kecil atau bisa kita sebut juga petty cash atau dana kas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Ibu akan membahas materi mengenai pembentukan kas kecil atau petty cash. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran pada mata pelajaran akuntansi keuangan yang terdiri 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian kas kecil, memahami tujuan dan fungsi kas kecil, memahami karakteristik kas kecil, memahami metode kas kecil, dan yang terakhir menyusun pencatatan kas kecil. Selanjutnya, materi yang Ibu akan sampaikan pada hari ini meliputi yang pertama, pengertian kas kecil, tujuan kas kecil, fungsi kas kecil, metode kas kecil, cara pembentukan kas kecil, dan yang terakhir pencatatan kas kecil dan contoh soal. Baik, sebelum Ibu membahas pengertian kas kecil, ada yang tahu mengenai apa pengertian kas kecil sebelum Ibu akan paparkan kepada kalian? Iya, boleh, Salsa, silakan. Iya, betul. Kas kecil bisa dikatakan dengan dana kas kecil atau kas kecil petty cash adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Selanjutnya ada tujuan petty cash, di mana terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama, memahami masalah perlengkapan pembekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, mempercepat segala aktivitas atasan yang akan menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Selanjutnya, ada fungsi kas kecil, terdiri dari 3. Yang pertama, mengurusi perlengkapan kantor di suatu bagian kantor dari sebuah perusahaan. Yang kedua, membuat pembayaran menjadi lebih praktis untuk pengeluaran yang mendadak dan jumlahnya lebih kecil. Yang ketiga, lebih mudah untuk merespon aktivitas mendadak dengan adanya kas kecil yang disiapkan. Selanjutnya ada metode. Metode terbagi menjadi 2, di mana yang pertama, metode tetap, yaitu metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegangan petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya kadar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Metode yang kedua, di mana metode berubah-ubah, yaitu suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlahnya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Baik, sebelum Ibu masuk ke contoh soal,
Dan cara pembuatannya, ada yang mau ditanyain dulu terlebih dahulu nggak, yang tadi Ibu paparkan? Baik, tidak ada ya, berarti alhamdulillah cukup paham yang tadi Ibu sampaikan. Ibu lanjut materi selanjutnya. Kas kecil. Boleh dipahami terlebih dahulu ya, anak-anak. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai format dari buku kas kecil? Oh baik, tidak ada. Ibu lanjut ya. Nah, di sini ada contoh soal metode dana tetap. Sebentar. Nah, PD Intan menyelenggara kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran yang nilainya kecil. Kas kecil diselenggarakan dengan menggunakan metode dana tetap. Berarti dananya tidak berubah-ubah, dananya selalu tetap, pencatatannya juga tetap. Dan dibentuk pada tanggal 1 April 2013. Iya betul, tanggal 1 eh, dibuat keterangannya kas kecil, di debit, kasnya di kredit sebesar 1 juta. Tanggal 2 April tidak di jurnal karena dibayar rupa-rupa. Tanggal 5 tidak di jurnal, tanggal 7 tidak di jurnal, tanggal 10 April di jurnal kembali, biaya rupa-rupa sebesar 150 di debit, perlengkapan kantor sebesar 45.000 di debit, biaya listrik seharga 105.000 di debit, biaya angkutan pembelian seharga 100.000 di debit, dan kas banknya di pencatatannya seharga 400.000 di kredit. Tanggal 15 April tidak di jurnal. Bentar, nah Ibu lihat dulu. Jadi, kenapa tidak di jurnal? Karena tadi di tanggal 10 April sudah dimasukkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, tanggal 17 di situnya kan dijelaskannya dana kas kecil dikembalikan seharga 100.000 karena dianggap terlalu besar. Jadi, di pencatatan dengan metode dana tetap, di debitnya keterangannya cash bank, di kreditnya kas kecil sebesar 100.000 rupiah. Tanggal 20 tidak di jurnal karena masuk biaya angkutan penjualan masuk pada tanggal di biaya-biaya pada tanggal 10 April. Tanggal 25 biaya telepon dan telegram sebesar 220.000 di debit, kas kecilnya di kredit seharga 220.000. Ada yang mau ditanyain dulu nggak mengenai contoh soal metode dana tetap? Ya, Ibu sampaikan. Tidak ada. Boleh Ibu lanjut ya. Materi selanjutnya. Sebentar lagi kok. Sabar. Semangat. Nah, contoh selanjutnya, contoh soal metode fluktuasi atau metode berubah-ubah. Nah, contoh soalnya tuh, PD Sakti menyelenggarakan dana kas kecil untuk pengeluaran yang relatif kecil. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama Desember pada tahun 2010. Iya, betul. Tanggal 1, keterangannya tuh, di jurnal umumnya tuh, kas kecil di debit seharga 1.500.000. Kas cashbanknya di kredit seharga 1.500.000. Betul, Salsa. Terima kasih, Salsa. Sudah mau berani untuk maju ke depan. Ayo teman-temannya, anak yang lain, siapa yang mau tanggal 3 dan sampai seterusnya. Ya udah, kalau nggak mau, ya udah cukup Salsa. Salsa, terima kasih ya. Ibu jelasin ya di sini pada tanggal 3, keterangannya tuh perlengkapan kantor di debit seharga 250.000, kas kecilnya di kredit sebesar 250.000. Pada tanggal 7, keterangannya biaya listrik di debit sebesar 400.000 rupiah, kas kecil di kredit 400.000 rupiah. Pada tanggal 10, kas kecil di debit seharga 650.000 rupiah, cashbanknya di kredit sebesar 650.000 rupiah, maaf. Tanggal 12,
biaya telepon dan air didebit sebesar Rp300.000, dikredit sebesar Rp300.000, dan keterangannya tuh masih sama ya, kas kecil. Kalau tanggal 15 di pencatatannya didebit keterangannya biaya iklan sebesar Rp500.000, kas kecil dikredit sebesar Rp500.000. Tanggal 20 biaya angkut pembelian didebit sebesar Rp125.000, kas kecilnya dikredit sebesar Rp125.000. Dan yang terakhir cashbank. Kenapa cashbank ya? Karena kan pada tanggal 28 itu kan tanggal 30 diisi kembali pada diisi kembali sebesar Rp700.000. Berarti tanggal 28-nya di cashbank-nya tuh, di keterangannya tuh cashbank didebit Rp700.000 dan di kredit pencatatannya kas kecil seharga Rp700. Kenapa di transaksinya berbeda dengan pada saat di pencatatannya? Makan tadi Ibu sudah jelaskan di awal, pengertian metode fluktuasi itu kan metode yang selalu berubah-ubah, berarti di pencatatannya juga selalu berubah-ubah. Ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya materinya udah selesai, anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu berharap kalian dapat memahami mengenai materi Petikes, mulai dari pengertian, tujuan, cara pembuatannya, sampai pembuatan dengan 2 metode. Yang pertama, metode tetap, yang kedua, metode berubah-ubah. Selanjutnya, Ibu akan share link kuisis, nantinya kalian kerjakan sebagai bahan evaluasi mengenai materi yang Ibu sampaikan. Baik, semuanya sudah mengerjakan kuisis. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Ayo. Kalau yang bisa angkat tangannya, Ibu tunggu yang bisa angkat tangannya ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Iya betul Salsa, kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai materi Petikes mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, dan cara pembuatannya Petikes. Baik, untuk tugas Ibu akan share melalui WAG dan untuk materi minggu depan yang Ibu akan sampaikan mengenai materi pengolahan dana kas boleh dipelajari terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Dimohon untuk ketua kelasnya memimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah kata ataupun tindakan disengaja maupun enggak, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.